making disciples, transforming lives. Saya akan khotbah dari sebuah cerita di Perjanjian Lama yang saya sangat tertarik dengan cerita ini dan merenungkannya siang dan malam gitu ya. Melahirkan sebuah khotbah dan satu perikop tentang Naaman disembuhkan. Tentang Naaman disembuhkan, kita akan sepanjang hari belajar dari satu perikop ini aja karena setiap ayat itu kaya sekali dengan pelajaran-pelajaran berharga yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Saudara, tadi pagi kita bicara tetap di Naaman itu ya, saya baca pasal 5 ayat 1 sampai 3. Kita nanti lanjutkan lagi. Itu tentang Naaman. Kita langsung buka aja yuk. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Kita baca dari ayat yang pertama. Saya kasih judul ibadah kedua ini adalah hidup yang maksimal. Ya, ibadah yang pertama tadi saya kasih judul iman yang sederhana. Iman sederhana yang mengubahkan hidup. Karena tadi pagi saya ajak jemaat untuk belajar dari seorang anak perempuan yang adalah tawanan perang, tapi iman yang sederhana itu mengubahkan hidup Naaman. Nah, ibadah yang kedua ini kita akan belajar bagaimana hidup maksimal dari seorang Naaman. Pasal yang kelima ayat yang pertama kita baca bergantian ya karena cukup panjang. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Ayat yang pertama, Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Maka jawab Raja Aram, baiklah pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seseorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Oke. Pasal ini kalau nggak salah diakhiri sampai ayat yang ke-19. Tapi kita berhenti dulu sampai ayat yang ke-8, saudara ya. Ayat yang terakhirnya, sampai ayat yang 27. Tapi kita baca sampai ayat yang ke-8 dulu. Tadi pagi saya bahas sampai ayat yang ketiga gitu ya, menjelaskan siapa sih Naaman ini. Naaman ini orang yang terpandang, orang yang pintar, strategis, dan dia ini pahlawan perang gitu ya saudara ya. Dan yang menarik di sini dikatakan Tuhan memberikan kemenangan kepada Aram gara-gara dia. Saya ketika merenungkan ayat ini berpikir Tuhan memberikan kemenangan kepada Aram aja sudah aneh karena Aram itu pada waktu itu adalah musuh Israel. Tapi jadi make sense ketika tahu bahwa pada waktu itu Israel membelakangi Tuhan. Jadi Israel meninggalkan Tuhan sehingga Tuhan memakai musuh Israel untuk mendidik orang Israel gitu ya. Tapi dikatakan Tuhan itu memberikan kemenangan kepada orang Aram gara-gara orang ini. Apa lebihnya orang ini? Apa yang membuat
Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram bukan karena rajanya orang Aram, tapi karena panglimanya orang Aram gitu ya. Berarti orang ini punya sebuah kualitas yang Tuhan lihat, yang membuat Tuhan itu memberikan kemenangan gara-gara orang ini. Perhatikan ayat yang pertama disebut gini, sebab oleh dia, ya kan. Berarti gara-gara Naaman ini Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Saudara, ayat ini pun secara saya rema pribadi gitu ya. Tuhan, saya itu mau cari Tuhan sedemikian rupa sehingga gara-gara saya gitu ya. Oleh sebab Lena gitu kan, oleh sebab saya Tuhan itu apa misalnya. Mungkin berupa apa ya, misalnya membuat GMS regional itu menjadi lebih bertumbuh gitu ya. Atau gara-gara saya, apa yang saya lakukan atau apa yang dipegang oleh saya atau dan tim gitu ya menjadi berhasil. Tuhan itu bisa gara-gara Anda loh. Di dalam kehidupan kita itu Tuhan bisa begitu terkesima dengan kehidupan Anda sehingga gara-gara Anda, karena Anda sesuatu itu bisa berhasil. Kalau saudara baca di kitab di Perjanjian Baru, Paulus gara-gara ada Paulus di sebuah kapal, ya walaupun badai itu bergoncang, badai itu melanda sebuah kapal, dikatakan karena ada Paulus di kapal itu, maka semua orang yang ada di kapal itu tidak binasa. Gara-gara satu orang, satu kapal selamat. Saudara, betapa signifikannya hidup Anda sebenarnya kalau Anda bisa melihat dari sudut pandang ini. Kalau Anda takut akan Tuhan, Anda punya kualitas tertentu yang Tuhan itu melihatnya sebagai sesuatu yang berkenan di mata Tuhan, maka gara-gara Anda gitu ya, perusahaan yang harusnya tadinya bangkrut itu nggak jadi bangkrut. Itu bisa, saudara. Yang lucu satu kali saya dikasih screenshot sama teman saya di Surabaya. Dia punya keponakan gitu ya, pergi naik pesawat. Nah terus dia itu kirim foto, terus dia itu post di story. Tulisannya, dia tulis dalam bahasa Inggris tapi dalam bahasa Indonesia itu artinya, aku tahu aku pasti akan sampai dengan selamat. Terus ternyata itu gambarnya Pastor Fuji lagi duduk di situ, dia foto dari jauh terus dia tulis, aku tahu aku pasti selamat sampai tujuan gitu. Karena masih ada hamba Tuhan yang Tuhan belum selesai hidup, maksudnya belum masih mau dipakai Tuhan, istilahnya gitulah. Jadi ya ini cuma ini ya bukan karena Pastor Fuji, tapi ini benar-benar terjadi, keponakan teman saya itu melakukannya gitu ya. Ya saya nggak bisa klaim karena itu kan hanya satu orang yang ngepost gitu. Tapi saya percaya orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, Anda itu bisa menjadi channelnya Tuhan. Channel berkatnya Tuhan bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk sesuatu yang dalam skop yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Ya, nah panglima tentara ini punya sebuah kelemahan, dia sakit kusta. Untungnya cerita ini itu, sakit kusta itu hanyalah permulaan dari cerita ini. Bukan ending dari cerita ini. Sayangnya kalau saudara baca ending cerita ini, ada satu orang yang kena kusta yaitu Gehazi. Ending dari cerita ini yang diawali Naaman yang sakit kusta, endingnya Gehazi yang sakit kusta. Nanti di ibadah terakhir saya akan bicara tentang uang gitu ya. Uang itu uang yang salah bawa kutuk, uang yang benar itu bawa berkat. Kenapa kustanya pindah ke Gehazi? Karena uangnya Naaman pindah ke Gehazi. Elisa itu nolak, tapi Gehazi minta pakai nama Elisa. Saudara, tapi kita fokus di ayat ini dulu. Orang ini satu kali bersama dengan mungkin tentaranya, orang Aram pernah bergerombolan, ayat yang kedua. Dan membawa tertawan seorang anak perempuan. Jadi mereka itu melakukan penyerangan secara bergerombol, kemudian membawa tawanan. Tawanan seorang anak berarti bukan orang dewasa, anak-anak yang di bawah umur. Kebetulan perempuan yang ditulis di sini. Mencari budak gitu ya, atau bawa pokoknya menawan kemudian dijadikan pegawai di rumahnya melayani istrinya Naaman. Tadi pagi saya bicara
Kalau kita itu walaupun kita adalah korban sama seperti anak perempuan ini, kita tetap tidak boleh bermental korban. Karena contoh dari anak wanita atau anak perempuan ini, dia ditawan, pastinya dia berpisah dari keluarganya, dia bisa punya hidup itu kepahitan, dia bisa marah, dia bisa kecewa mungkin sama Tuhannya, gak melayani tuannya dengan baik karena situasinya gak ideal. Tapi kenyataannya firman Tuhan menulis gara-gara gadis itu menyampaikan kabar baik kepada tuannya, kepada nyonyanya. Ya, bahwa di Israel itu ada nabi yang bisa menyembuhkan. Kalau hatinya itu bermental korban, dia gak akan menyampaikan kabar baik. Kalau hati kita salah, maka susah untuk kita itu beritakan Injil. Kalau kita itu kecewa sama Tuhan, bagaimana mungkin orang yang kecewa sama Tuhan itu bisa menjadi pemberita kabar baik. Harus orang itu hatinya benar baru dia bisa menyampaikan kabar baik. Nah, puji Tuhannya anak ini dia di dalam kondisi dia itu tawanan perang, dia itu dipisahkan dari keluarganya, masih di bawah umur. Yang luar biasanya iman yang ditaruh oleh orang tuanya dari kecil itu masih hidup di anak gadis ini. Dan itu disampaikan kepada nyonyanya. Nyonyanya menyampaikan kepada suaminya. Kenyataan Naaman sakit kusta, ternyata kustanya Naaman ini tidak membuat dia itu kehilangan ketenarannya. Tidak membuat Naaman itu mendapatkan kemuliaan dan tetap dihormati. Karena orang ini spesial. Kalau nanti saudara baca seterusnya, Anda akan lihat orang ini hebat. Tapi orang ini juga orang yang gimana ya, orang yang gak otoriter. Dari sisi yang lain dia memang ada sombongnya. Orang kalau sudah terbiasa dengan posisi tertentu, dengan kekayaan tertentu memang mudah sekali untuk menjadi sombong, apalagi dia nggak kenal Tuhan. Jadi saya melihatnya sebagai sesuatu yang wajar. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu sayang walaupun dia itu orang Aram. At the end, akhir cerita ini itu happy ending bagi Naaman. Ya, sad ending bagi Gehazi. Tapi happy ending bagi Naaman karena dia bukan hanya disembuhkan, dia itu dilatih kerendahan hati. Sebenarnya yang disembuhkan dari Naaman tuh bukan cuma kustanya aja, tapi kesombongannya dan juga pada akhirnya dia itu percaya sama Allah Israel. Ya, itu luar biasanya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Itu dimulai ketika si gadis tawanan perang ini menyampaikan kabar baik kepada Naaman, kepada istri Naaman yang disampaikan kepada Naaman dan didengarkan. Alias dipertimbangkan, saudara. Apa yang kita belajar? Poin yang pertama yang saya mau kita sama-sama belajar adalah jangan anggap remeh orang lain. Saudara, siapa anak gadis ini? Dia pembantu rumah tangga loh saudara. Dia bukan orang yang sukses, terpandang, kaya, punya posisi, motivator yang pintar ngomong. Dia seorang pembantu rumah tangga yang mungkin hari-hari kerjaannya bersih-bersih. Dia nggak punya keahlian khusus. Dia hanyalah seorang muda yang diambil karena ditawan karena sebuah peperangan gitu ya. Dan dia melayani dalam pekerjaan yang bukan pekerjaan yang hebat. Tapi Naaman ini mau mendengarkan atau mau dikasih nasihat, dikasih masukan. Kalau kita ini orang yang mungkin sudah dalam posisi tertentu ya, kita bisa aja gak mungkin lah atau kita bisa aja meremehkan nasihat orang lain yang kita anggap siapa lu gitu kan. Apalagi kan bahasa lu gak tahu siapa gua gitu kan. Siapa lu kasih gua nasihat gitu. Tapi Naaman ini akhirnya gara-gara dia mendengarkan dan tidak meremehkan apa yang disampaikan oleh anak gadis ini, itulah yang membuat dia itu sembuh. Jangan remehkan orang yang Anda pikir itu mungkin jauh di bawah Anda. Secara pekerjaan, secara status sosial, secara status ekonomi gitu ya. Secara posisi, jangan remehkan orang. Kita itu manusia di hadapan Tuhan itu sama saudara, sama. Jangan pernah kita itu meremehkan orang lain.
Kalau kita mengecilkan, merendahkan orang lain, kita tuh merendahkan ciptaannya Tuhan. Yang kita rendahkan itu adalah Tuhannya. Jangan pernah remehkan orang lain. Kita nggak pernah tahu loh ternyata jawaban Tuhan itu bisa disampaikan oleh orang yang kita anggap itu rendah. Di cerita lain Musa itu pernah dikasih nasihat sama mertuanya yaitu Yitro. Musa itu orang yang nggak hebat gimana, dia memimpin 2 juta orang Israel keluar dari tanah Mesir. Buat 10 tulah terjadi sampai terakhir semua anak sulung baik manusia maupun hewan itu mati. Gitu ya, tulah yang ke-10. Tulah-tulah 9 yang lain aja hebat-hebat, itu Musa loh. Musa dengan semua kehebatannya, di satu titik dia nggak berpikir strategis untuk bagaimana mengelola dan mengembalakan umat yang 22 juta ini. Padahal dia bisa membelah Laut Merah. Ternyata jawabannya itu diberikan lewat Yitro, mertuanya Musa. Ketika Yitro datang berkunjung kepada Musa, dia melihat Musa dari pagi sampai malam. Mungkin karena Yitro nggak kebagian waktunya Musa gitu ya. Yitro berkata kepada Musa, Musa apa yang kamu lakukan? Kamu dari pagi sampai malam mengkonselingi, kalau kalimat atau bahasa kata yang dipakai zaman now itu kan mengkonseling, mendengar cerita atau menimbang menjadi hakim dari seluruh umat Tuhan. Kamu capek, umat Tuhan itu capek gitu ya. Karena panjang antriannya, mereka udah ngantri sampai malam gak kebagian. Kehilangan waktu, kamu capek, mereka juga capek. Musa coba buat seperti ini, angkat kepala 1.150, 10. Nanti perkara-perkara yang ringan biar mereka yang selesaikan. Puji Tuhan Musa itu mendengar. Coba kalau Musa bilang kayak gini, tahu apa sih kamu? Kamu kan gak pernah bikin 10 tulah. Kamu kan gak pernah bikin laut terbelah. Ngapain ngasih nasihat kepadaku? Aku lebih tahu dari kamu. Saudara, ceritanya akan beda. Ceritanya nggak akan ada Musa umur panjang, saudara ya. Itu Musa nggak akan umur panjang kalau nggak dengerin Yitro. Pasti sebentar itu sudah KO saudara ya, sudah stroke. Karena apa? Karena dari pagi sampai malam bangsanya stres, dianya juga capek gitu ya, sama-sama capek. Dan ternyata nasihat itu diberikan oleh mertuanya, dia mendengar, dia menghargai mertuanya dan mendengar nasihatnya. Kalau kita dalam posisi tertentu, kita lebih tua, lebih mampu, lebih hebat, terus kita merasa orang lain, nasihat orang lain yang kita dengar adalah orang yang lebih tinggi aja dari kita, saudara. Belum tentu orang yang lebih tinggi dari Anda itu memberikan nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Siapa tahu ada banyak cara, ada banyak jawaban Tuhan itu diberikan dari orang-orang yang sebenarnya Anda selama ini anggap itu bukan suara yang Anda perlu dengar. Jangan-jangan Tuhan sudah pernah kasih tahu Anda, tapi karena yang memberitahu Anda itu adalah orang yang lebih muda, lebih rendah, lebih tidak hebat, bukan siapa-siapa gitu ya, sehingga Anda mengabaikan nasihatnya atau mengabaikan masukannya. Saudara, mulai sekarang belajarlah seperti Naaman, jangan anggap remeh orang lain. Ingat bahwa kita itu di hadapan Tuhan sama, pekerjaan bisa beda, posisi bisa beda, tapi di hadapan Tuhan kita punya dignity itu sama. Saudara ya, jangan rendahkan orang lain. Mungkin memang ada orang yang kita perlakukan tertentu dan sebagainya sesuai dengan posisi, tapi tidak berarti kita boleh merendahkan orang lain. Hargai orang lain, hargai mereka sebagai manusia yang punya martabat dan mereka adalah ciptaan Tuhan. Serendah-rendahnya pekerjaan seseorang gitu ya, serendah-rendahnya seseorang, mereka itu tetap adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai siapapun. Kalau kita anggap remeh orang lain yang lebih rendah dari kita, kita bisa kehilangan banyak berkat. Bayangkan kalau Naaman mengabaikan, siapa dia gitu ya, cuma pembantu rumah tangga. Ya kalau beneran sembuh, kalau enggak gitu kan. Aku sudah coba, siapa itu Nabi Israel? Aku sudah coba semua, mungkin ya semua tabib dari luar negeri, dari negeri-negeri timur dan sebagainya yang katanya hebat-hebat. Buktinya gak bisa sembuh. Karena memang kusta pada waktu itu adalah penyakit yang gak bisa sembuh, saudara. Apa jaminannya kalau aku ini pergi, apalagi Israel pada waktu itu adalah musuhnya Aram.
Nah, kalau nggak sembuh kan jadi perang, saudara. Tapi puji Tuhan, Naaman itu mendengarkan. Dan apa yang dia lakukan setelah dia mendengarkan si pembantu gitu ya, pembantunya istrinya, pelayan dari istrinya. Ayat yang keempat, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, majikannya atau atasannya si Naaman ya. Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak, 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ini kelihatannya 10 potong pakaian, ini pakaiannya bukan pakaian yang Anda beli di toko-toko biasa saudara. Pakaiannya ini pakaian-pakaian mahal. Ada literatur yang menulis 10 talenta perak, 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian itu kalau dinilai untuk uang zaman sekarang itu kira-kira 5,5 juta dolar. Atau kira-kira 88 M sekian gitu ya. Wow gitu ya, dia membawa persembahan, dia datang itu dengan iman. Saya melihat imannya anak kecil yang sederhana ini mengubahkan hidupnya Naaman. Dia itu bisa aja dong. Dia udah coba segala macam cara, apa yang membuat dia yakin dia pasti sembuh. Kalau dia bawa persembahan ini kan berarti dia sudah yakin kan pasti sembuh. Kalau dia nggak yakin kan persembahannya nyusul kan bisa aja, yang penting disembuhkan dulu. Tindakan kita itu memperlihatkan iman kita. Satu hal yang ilustrasi yang sering kali Pastor Puji sampaikan itu yang membuat saya, iya ya betul aku mau menunjukkan imanku lewat perbuatanku adalah ketika Pastor Puji cerita ada sebuah kota, sebuah wilayah di Afrika yang sangat kering. Kemudian ada seorang pengkhotbah di sana, mereka dia mengumpulkan satu kampung di situ. Ayo kita sama-sama berdoa minta hujan, gitu ya. Dia tentukan satu hari, oke kita tentukan satu hari ini semua kumpul kita berdoa minta hujan. Nah ketika semua orang kumpul di situ, si pendeta ini bertanya, percaya enggak kalau kita berdoa akan ada hujan turun, Tuhan akan jawab doa kita. Mereka jawab, percaya gitu ya. Percaya enggak? 2 kali ditanya, percaya enggak kalau kita doa bersama-sama, kita sepakat, kita berdoa, kita minta hujan turun, Tuhan akan turunkan hujan di tempat ini. Mereka teriak, percaya gitu ya. Pendeta ini tanya yang ketiga, saya tanya sekali lagi, percaya enggak kalau kita berdoa sekarang, Tuhan itu yang bisa menurunkan api dari langit, juga bisa menurunkan hujan dari langit sekarang juga. Percaya enggak? Semua jawab percaya gitu ya. Terus pendeta bilang ini, kalian semua enggak ada yang percaya. Kenapa? Karena enggak ada yang bawa payung. Karena enggak ada yang bawa payung. Kalau percaya kan dari awal udah bawa payung saudara ya, karena tahu bakalan doanya dijawab Tuhan. Nah coba lihat si Naaman ini, dari apa yang dia bawa ini saya yakin dia itu sudah punya iman. Dia punya iman bahwa dia akan disembuhkan. Padahal kusta itu gak bisa disembuhkan dan saya percaya dia dengan semua kekayaannya itu sudah mencoba 1001 cara. Tapi iman itu ternyata menular loh saudara. Percaya gak kalau Anda itu doakan orang, Anda punya iman untuk orang lain yang gak punya iman pun itu bisa ketularan iman Anda. Makanya kalau di CG gitu ya, kalau Anda diajak siapa yang mau sharing hari ini gitu ya, jangan tiba-tiba mengheningkan cipta ya, langsung tunduk kepala. Tapi ceritakan gitu ya, ceritakan kebaikan Tuhan, ceritakan apa yang saudara alami bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena apa yang Anda alami itu saudara bisa membangkitkan iman orang lain. Kalau Tuhan bisa tolong dia, Tuhan juga bisa tolong saya. Jadi iman itu menular, saudara. Orang lain bisa melihat apa yang Anda alami gitu ya. Dan itu bisa membangkitkan iman orang lain. Anda bisa membangkitkan iman orang lain. Sama seperti anak gadis ini. Kamu datang ke sana. Dan orang ini yang bahkan enggak percaya Tuhan. Aja datang dengan iman dan dia membawa persembahan. Ya ayat yang berikutnya. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi. Suratnya isinya ini ya. Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman
pegawaiku supaya kamu menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Jadi Naaman datang kepada atasannya, kemudian atasannya bikin surat. Naaman itu dengan surat itu datang kepada Raja Israel. Pelajaran yang berikutnya selain jangan anggap remeh orang lain, saya mau kita semua belajar untuk jadilah orang itu yang loyal. Naaman punya kebutuhan yang sangat serius. Dia sakit kusta dan butuh disembuhkan. Nah, ini ada sebuah pengharapan di Israel. Dia bisa saja berpikir kalau aku datang kepada raja, terus raja menolak permohonanku, jangan ke Israel, apa-apaan kamu, Israel itu kan musuhnya kita. Kalau dia nolong kita berarti kita hutang sama Israel. Kalau dia kemudian tidak boleh ke Israel gimana? Pupus dong harapan dia untuk dia bisa disembuhkan. Tapi orang ini adalah orang yang loyal. Dia bisa aja loh sembunyi-sembunyi cari tahu. Cari tahu, sembunyi-sembunyi cari tahu siapa nabi di Israel yang bisa menyembuhkan. Dia bisa aja pergi malam-malam. Gitu ya, pergi dengan sembunyi-sembunyi kepada nabi di Israel untuk disembuhkan, terus dia pulang lagi. Dia nggak lewat protokol yang benar, dia nggak lewat jalur yang resmi. Dia punya kepentingan pribadi dan dia takut kalau kepentingannya itu tidak digolkan oleh atasannya. Tapi yang kita belajar dari Naaman ini kenapa kok Tuhan itu, saya cari tahu kualitasnya orang ini apa sih? Kok sampai Tuhan itu dikatakan di ayat yang pertama sebab oleh dia, berarti dia ini Naaman ini punya special quality yang membuat Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram gara-gara dia. Jadi saya pelajari ayat demi ayat, saya kenalin Naaman ini punya kualitas apa. Ya, selain dia itu walaupun dia orang yang tinggi tapi dia nggak anggap rendah orang lain. Ternyata dia itu juga adalah orang yang loyal. Orang loyal itu nggak banyak saudara, dia di semakin akhir zaman gitu ya. Orang loyal itu nggak tambah banyak. Zaman dulu saudara bukan saya tapi mama saya punya pegawai yang dulu pegawai mama saya tuh ikut sama engkong saya sejak saya belum lahir, saudara. Sejak saya belum ada kayaknya, mungkin ke papa saya masih muda gitu ya. Sampai papa saya ada dari kecil sampai meninggal, papa saya sudah meninggal. Dan orang ini itu dia dulu ikut engkong saya sudah meninggal, papa saya juga sudah meninggal. Hari ini menjadi pegawai di rumah mama saya. Udah tua saudara, udah tua. Udah bisa apa sih? Gak bisa apa-apa. Cuma bisanya jaga toko. Ya udah paling cuma bantu buka pintu, tutup pintu. Tapi dia tetap stay dan bekerja bersama dengan keluarga kami. Zaman sekarang saudara pembantu 2 tahun itu sudah luar biasa. Ya punya ART di rumah 2 tahun itu sudah lama gitu ya. Dengar dari sana sini. Kadang kalau sudah cocok tuh saya sampai berdoa sama Tuhan. Karena itu sesuatu yang perlu didoakan kalau zaman sekarang. Zaman dulu gak perlu didoakan, mereka itu loyal gitu ya. Zaman sekarang kalau saya sudah cocok, saya harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku minta Tuhan minimal 5 tahun ikut sama saya. Karena buat saya itu sebuah mujizat di zaman sekarang gitu ya. Melihat perkembangan dan sebagainya. Tentunya selain itu saya juga berusaha memberikan lingkungan yang baik untuk dia bisa bekerja dengan baik gitu ya, memberikan suasana di rumah yang tidak intimidatif dan sebagainya. Tapi kan loyal atau tidak itu keputusan pribadi saudara. Belum tentu karena lingkungan, tapi itu keputusan pribadi. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. 2 kualitas yang sama-sama dicari oleh Tuhan dan manusia adalah kasih dan loyalitas. Setia di sini bukan sekedar faithful, tapi loyal. Loyal itu, orang itu, loyal itu kata lainnya adalah pengabdian. Loyalitas itu ada hubungannya dengan pengabdian. Jadi
loyalitas itu sesuatu yang kualitas yang berharga, yang bahkan dikatakan Tuhan, kalau kita itu punya kualitas ini, kita itu akan mendapat kasih dan penghargaan di hadapan Tuhan dan manusia. Jadi Tuhan dan manusia ini sepakat menghargai dua kualitas ini. Orang yang bisa mengasihi dan mudah dikasih, dan orang yang loyal. Karena kualitas itu adalah kualitas yang rare, kualitas yang jarang, saudara. Kenapa? Karena orang itu dengan mudahnya berpaling ke lain hati. Di dalam kehidupan kita ini banyak persimpangan-persimpangan yang membuat kita harus memutuskan apakah aku ini tetap di sini atau pindah gitu ya. Nah, di dalam kehidupan kita harus punya kualitas yang satu ini, yaitu loyalitas. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 kita baca. Matius pasal yang ke-6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Perhatikan bahwa loyalitas itu kata yang sangat berhubungan adalah pengabdian. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, loyalitas itu cuma kepada satu. Ya, karena kita itu tidak bisa loyal kepada lebih dari satu. Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat, ayat yang lain berkata demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Gak ada daerah abu-abu di dalam pengabdian. Tidak ada daerah abu-abu di dalam loyalitas. Kita hanya bisa mengabdi kepada satu. Kalau kita itu pilih kanan, berarti kita nolak yang kiri. Kalau kita milih kiri, berarti otomatis kita menjadikan diri kita itu musuh dari yang kanan. Jadi di dalam kehidupan kita, konteksnya di dalam hubungan gitu ya. Loh aku ini kan gak ngapa-ngapain sama dia, aku cuma berteman. Nah itu ayatnya. Kalau kita ngomong kita sudah suami istri gitu ya, kemudian kita masih menjalin hubungan ya dengan orang yang bukan mukrim kita gitu ya. Yang bukan pasangan resmi yang di dalam diberkati di dalam kita gitu ya. Terus kita pakai alasan aku cuma bersahabat. Aku cuma berteman, apa salahnya karena aku nggak berzina gitu kan. Aku cuma apalagi ketika pasangan kita sudah mulai keberatan. Saudara, batasnya tetap ada batasnya. Kalaupun Anda berteman, apalagi pasangan Anda sudah keberatan, itu sudah melanggar batas. Karena batasnya bukan berteman atau enggak. Tapi batasnya adalah pasangan Anda. Tuhan itu juga enggak mau hati kita dibagi dua. Firman Tuhan katakan persahabatan dengan dunia itu sama dengan permusuhan dengan Allah. Jadi kita itu tidak perlu memusuhi Tuhan. Hanya dengan bersahabat dan hidup bersahabat itu maksudnya getting along and being like. Maksudnya menjadi kompromis, hidup dengan lifestyle dunia, bersahabat itu maksudnya dekat dan menghidupi kehidupan seperti orang-orang yang kenal Tuhan. Otomatis firman Tuhan katakan kita menjadikan diri kita musuh Tuhan. Jadi kita nggak perlu memusuhi Tuhan dengan marah-marah sama Tuhan. Dengan kita itu meninggalkan Tuhan gitu ya. Dengan kita menjadi sahabat dengan dunia itu sudah otomatis menjadikan diri kita musuh Allah. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mau yang namanya pengabdian dan loyalitas. Jadilah orang yang loyal. Maka saya perhatikan apa aja ya kualitas Naaman ya. Kok orang ini begitu dihargai oleh Tuhan. Ternyata orang ini punya kualitas yaitu orang ini loyal. Dia punya kepentingan pribadi. Apa yang membuat orang itu biasanya nggak loyal? Karena orang ini punya kepentingan pribadi. Yang dia takut kepentingan pribadi itu tidak dia dapatkan ketika dia mengikuti
sesuatu yang official, sesuatu yang benar, sesuatu yang lurus gitu ya. Kepentingan pribadinya dia di atas loyalitas. Dia dengan resiko bisa ditolak oleh atasannya, tapi dia tetap memilih untuk pakai jalur yang resmi. Dan dia menjadi orang yang loyal. Rajanya itu aman dengan dia. Di kitab yang lain sudah bisa baca Yoab itu orang yang gak loyal. Tidak loyal kepada Daud. Yoab itu adalah orang yang loyal hanya kepada dirinya sendiri. Ada banyak cerita di Alkitab itu orang-orang yang kelihatannya baik tapi gak loyal. Kenapa? Punya kepentingan diri sendiri. Kalau kita mau jadi orang yang loyal, kita harus berani mati di dalam kepentingan diri sendiri. Kalau kita itu mau loyal terhadap visi, kita nggak bisa benturin visi dengan kepentingan pribadi. Harus ada yang dikorbankan. Dan kalau kita mau loyal, ada banyak keinginan daging itu yang harus mati di dalam diri kita. Kalau Anda mau loyal dengan Tuhan, kita harus bisa membunuh, dikatakan firman Tuhan, matikan di dalam dirimu segala sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Sudah cari ayatnya ada, matikan di dalam dirimu loh. Gimana caranya? Yaitu keputusan kita. Kita bisa membunuh sesuatu yang salah di dalam diri kita. Kalau kita itu mau jadi orang yang loyal sama Tuhan. Kenapa? Kalau enggak, di dalam perjalanan kita itu akan banyak clash. Tuhan mau kita benar, tapi keinginan daging kita itu menguasai kita sehingga membuat kita akhirnya terus jatuh ke dalam dosa dan kita lama-lama jadi musuh Allah gitu ya, bersahabat dengan dunia ini. Firman Tuhan katakan kalau kamu mau loyal, matikan di dalam dirimu segala sesuatu yang gak berkenan di mata Tuhan. Yang berikutnya, apa yang Naaman ini miliki? Dia bukan hanya orang yang loyal, tapi orang ini adalah orang yang bisa diandalkan. Oke, mau nggak Anda punya pegawai, punya staff yang loyal banget sama Anda tapi nggak bisa apa-apa? Gitu ya, loyal banget gitu ya. Pokoknya dia itu nggak aneh-aneh lah, nggak mungkin lah ninggalin Anda gitu loh. Orangnya itu baik dan nggak punya kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan Anda. Dia orangnya loyal, tapi disuruh beli gado-gado pulangnya bawa rawon gitu. Disuruh lakukan A, dia nggak ngerti malah lakukan B. Disuruh, jadi nggak bisa apa-apa. Disuruh misalnya pergi ke pasar, malah perginya ke bengkel. Bingung kan saudara ya? Nah, kita nggak boleh hanya jadi orang yang loyal. Loyal itu satu hal. Tapi kita juga perlu jadi orang yang bisa diandalkan. Firman Tuhan dikatakan di ayat yang pertama itu, dia adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Bagi seorang raja, siapa yang dia sayangi? Yaitu orang yang bisa membuat kerajaannya kokoh dong. Bukan hanya sayang karena orangnya baik. Tapi dia disayangi karena apa? Karena dia dikatakan orang itu adalah seorang pahlawan tentara. Kenapa ditulis pahlawan tentara? Karena dia setiap kali pergi perang selalu menang. Makanya sama Raja Aram, orang ini jadi orang andalannya dia. Bahkan ketika si Naaman ini minta ke rajanya, raja di Israel itu ada orang yang bisa sembuhkan aku. Rajanya ini gak keberatan padahal dia tahu Israel itu adalah musuhnya dia. Raja ini tahu kalau aku ini minta tolong ke ke bangsa Israel, itu melemahkan politik diplomatnya dia. Tapi karena orang ini adalah orang yang diandalkan, dia rela menurunkan sisi kuasa diplomatiknya gitu ya, politiknya demi hamba yang dia andalkan. Dia lebih baik kehilangan kuasa diplomatnya daripada kehilangan hambanya yang si Naaman ini. Kenapa? Karena kalau nggak ada Naaman, negaraku ini bisa kalah perang. Jadi orang ini sangat diandalkan oleh Raja Aram. Saudara, ada cerita juga di dalam firman Tuhan di Lukas pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati.
Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Konteks cerita ini Anda perlu tahu bahwa perwira ini bukan anak Tuhan. Perwira ini adalah orang Romawi. Dan orang Romawi kalau punya hamba, kalau sakit itu biasanya bukan minta disembuhkan tapi dibunuh. Karena pada zaman itu seorang perwira Romawi itu dikatakan hamba ini kayak budak. Budak itu kayak nggak ada harganya. Kalau budaknya sakit, mereka itu punya full authority dan dibolehkan secara legal untuk membunuh hamba yang sudah nggak berguna karena sakit. Nah, perwira ini dikatakan dia punya seorang hamba yang sangat dihargainya. Kalau saya boleh bilang adalah hamba yang sangat bisa diandalkan. Sehingga ketika hamba ini sedang sakit keras dan hampir mati, yang dia lakukan bukanlah membunuh hamba yang sakit keras dan hampir mati ini, tapi dia malah cari Yesus dan minta supaya Yesus menyembuhkan hamba ini. Ini kan persis ya ceritanya kayak Raja Aram tadi. Dia punya hamba, ya kan, bawahnya, orang yang ada di bawahnya dia yaitu Naaman. Untuk dia datang dan cari kesembuhan kepada Yesus. Pada waktu itu kalau perwira Romawi ini, Yesus itu adalah bagian dari orang Israel yang dijajah oleh orang Romawi. Kira-kira ceritanya itu paralel sama. Orang Israel pada zaman Naaman dan Raja Aram adalah musuh dan si Aram ini berperang dan mengalahkan Israel. Gitu ya. Tapi karena ini orang sangat diandalkan, Raja Aram ini belain si Naaman. Jadilah orang yang bisa diandalkan dimanapun Anda ditempatkan. Jangan jadi orang itu yang penuh dengan kepentingan pribadi, pokoknya aku. Yang penting aku tercukupi, mau perusahaan rugi, mau orang lain gimana, yang penting aku tercukupi. Gitu ya. Saudara, jadilah orang itu yang yang sangat bisa diandalkan sehingga kalau ada perampingan Anda adalah orang yang paling dipertahankan. Kalau ada yang perlu dikurangi Anda itu tidak termasuk di dalam list tapi orang yang dipertahankan. Kenapa? Kalau nggak ada orang ini gitu ya perusahaanku memang sudah tambah turun tapi akan lebih parah lagi kalau nggak ada orang ini. Saudara, loyal dan bisa diandalkan harus berjalan bersama-sama. Ketika kita jadi orang yang bisa diandalkan, gimana sih caranya kita jadi orang yang bisa diandalkan? Sudah kembangkan diri Anda lebih lagi. Zaman tambah berubah gitu ya, kita juga harus bertumbuh. Jangan pakai old style terus, jangan pakai cara-cara lama. Semua sudah berubah, Anda perlu mengembangkan diri, Anda perlu upgrade diri, Anda perlu lebih baik di dalam menangani masalah-masalah. Yang berikutnya gimana kita jadi orang yang handal. Kenali kerinduan atasan Anda, pemimpin Anda. Kerinduannya apa? Apa yang bisa aku lakukan lebih? Apa yang bisa aku berikan lebih? Kenali kerinduan pemimpinmu. Dan yang terakhir ya berbuah banyak. Berbuah banyak itu maksudnya jadilah orang yang efektif, efisien dan efektif di dalam pekerjaan Anda. Maka Anda akan jadi orang yang bisa diandalkan. Yang terakhir, miliki hubungan dengan Tuhan. Saudara, setelah Raja Aram menerima surat ketika Raja Israel menerima surat dari Raja Aram, apa yang dilakukan? Ayat yang ke-7, sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikan dan lihatlah ia mencari gara-gara terhadap aku. Respon dari orang Israel ini hanya menjelaskan bahwa dia gak punya hubungan dengan Tuhan. Respon Raja Israel ini adalah respon orang yang gak mengenal Tuhan. Ya gak heran karena pada waktu itu rajanya dan semua bangsa dan satu bangsa itu memang lagi meninggalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi adalah dia berkata, Allahkah aku ini? Loh, dia orang Israel yang punya Allah. Apa bedanya dengan Daud? Daud berkata, dengan nama Tuhan yang Allah Israel, aku mengalahkan Goliat. Dia kenal siapa Tuhannya.
bukan dia yang membunuh Goliat, tapi dia berkata, aku punya Allah, Allah Israel yang kamu hina itu. Aku datang dengan nama Allah Israel yang kamu hina itu. Nah, dia ini raja Israel. Orang Israel punya Allah yang luar biasa. Tapi dia ngomong, Allahkah aku ini? Pasti orang Aram ini cari gara-gara. Karena memang mau perang. Karena aku gak bisa menyembuhkan loh. Ya memang orang Israel atau Raja Israel memang gak menyembuhkan. Kan yang dicari itu adalah Allahnya Israel. Saudara, miliki hubungan dengan Tuhan. Ayat ini menjelaskan kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, kita tidak tahu pengharapan apa yang kita punya di dalam Tuhan. Firman Tuhan di ayat yang lain ditulis di dalam Tuhan kita punya pengharapan. Pengharapan untuk apa? Pengharapan untuk disembuhkan, pengharapan untuk dipulihkan, pengharapan untuk mengalami terobosan, pengharapan Anda bisa harapkan semua yang baik di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan dia memberikan kepada kita lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Itu yang kita miliki di dalam Tuhan. Hanya orang yang gak percaya dan orang yang gak punya hubungan dengan Tuhan lah yang gak punya pengharapan. Yang gak tahu bahwa di dalam Tuhan itu kita punya apa. Ya, dia gak sadar bahwa Raja Israel ini gak sadar bahwa hey, orang Israel ini punya Allah. Setidaknya dia punya hamba Tuhan di dalamnya. Berarti orang ini gak punya hubungan dengan Tuhan dan juga gak punya hubungan dengan nabinya. Dia bahkan gak ingat Elisa padahal ada Elisa di sana. Sampai Elisa yang bilang segera sesudah Elisa abdi Allah itu mendengar gitu ya. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya. Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Ngapain? Ngapain kamu sampai stres kayak gitu? Bukannya kamu punya Tuhan gitu loh. Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kalau dulu Tuhan itu pakai nabi. Zaman sekarang ya Tuhan itu memperkenalkan dirinya lewat rohnya. Kalau zaman dulu Tuhan memakai orang-orang tertentu, hari ini Tuhan masih pakai orang-orang ya. Tapi semua orang bisa dipakai Tuhan. Zaman perjanjian lama Tuhan memakai orang-orang tertentu yang ditulis di Alkitab. Hari ini firman Tuhan katakan sejak Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus itu dicurahkan pada semua orang. Saudara baca ayatnya di Kisah Para Rasul, semua orang. Kalau zaman dulu orang tertentu itu dipenuhi oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus. Hari ini semua orang itu punya Roh Kudus, saudara. Kalau Anda nggak punya hubungan dengan Tuhan, reaksi Anda sama seperti orang Israel ini. Kalau punya masalah, Anda akan panik setengah mati seolah-olah Anda nggak punya Tuhan. Oleh sebab itu, miliki hubungan dengan Tuhan. Kalau Anda punya masalah, bawa masalah Anda ke hadapan Tuhan. Raja Hizkia ketika dia tahu dia divonis dokter, dia punya kanker gitu ya. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa sungguh-sungguh. Dia berdoa balik ke tembok gitu ya, firman Tuhan ceritakan. Dia minta sama Tuhan. Dan Tuhan mengirim nabinya kasih tahu, Hizkia doamu sudah didengar Tuhan. Aku perpanjang umurmu 15 tahun lagi. Saudara, bukankah kita punya Allah yang mendengar doa? Jangan seperti Raja Israel yang gak punya hubungan dengan Tuhan. Kalau ada masalah tiba-tiba dia panik setengah mati. Saudara, panik sebentar mungkin manusiawi. Tapi jangan lupa bahwa kita punya Tuhan. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, maka kita akan langsung berlutut berdoa dan kita percaya kita punya Tuhan yang penuh kuasa. Amin.